Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Agustina dengan NIM 2511101182. Saya mahasiswa semester 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam di UINSI Samarinda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari UAS mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Dr. Andes Habib Anwar Al-Ansori, Magister Pendidikan. Yuk kita bahas. Menurut saya, berfilsafat memang termasuk bagian dari berpikir, tetapi tidak setiap proses berpikir otomatis bisa disebut sebagai kegiatan berfilsafat. Berpikir dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya hanya sebatas memecahkan masalah praktis, mengambil keputusan cepat, atau merespons sesuatu berdasarkan pengalaman saja. Sementara itu, berfilsafat menuntut cara kita berpikir yang jauh lebih mendalam, terarah, dan juga kritis. Dalam filsafat, seseorang tidak hanya memikirkan apa yang terjadi, tetapi juga mempertanyakan mengapa hal itu terjadi, apa hakikatnya, dan bagaimana seharusnya. Karena itu, tidak semua orang yang berpikir berarti sedang berfilsafat. Namun sebaliknya, setiap orang yang berfilsafat sudah pasti berpikir. Berfilsafat mengajak kita untuk tidak menerima sesuatu begitu saja, tetapi menguji, mempertanyakan, dan mencari dasar paling mendasar dari suatu kebenaran. Dengan kata lain, berpikir berarti merupakan kegiatan umum. Sedangkan berfilsafat adalah berpikir secara lebih teratur, kritis, mendalam, dan menyeluruh. Jadi dapat dipastikan bahwa setiap orang berfilsafat pasti berpikir. Tetapi orang yang berpikir belum tentu berfilsafat ya. Nah, adapun proses dalam berfilsafat. Pada poin pertama, dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Jadi awalnya itu manusia menjelaskan alam dengan cerita, mitos, atau tahayul. Contohnya, petir karena marahnya dewa. Jadi seiring waktu, muncul rasa ingin tahu, apakah benar begitu? Kalau enggak, bagaimana penjelasan lain? Nah, dari pertanyaan itu, berkembang metode yang lebih rasional. Coba observasi, bandingkan, dan uji. Inilah langkah awal menuju ilmu dan filsafat. Intinya, mitos memicu pertanyaan yang kemudian disempurnakan menjadi penjelasan rasional. Selanjutnya, pada poin kedua, keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Jadi, melihat keindahan atau keteraturan alam seperti matahari, bintang, pola hidup, membuat orang bertanya, mengapa begitu? Atau apa hukum yang mengaturnya? Rasa kagum ini mendorong pengamatan, refleksi, dan juga teori yang menjadi dasar ilmu dan pemikiran para filosofis. Pada poin ketiga, angan-angan melahirkan filsafat. Nah, di sini maksudnya imajinasi memungkinkan kita membayangkan kemungkinan lain, model dunia yang berbeda atau pertanyaan-pertanyaan abstrak. Contohnya seperti bagaimana jika tidak ada waktu. Nah, dari angan-angan ini lahir konsep-konsep baru yang kemudian diuji secara logis. Filsafat menggunakan imajinasi untuk membentuk ide besar dan membandingkannya dengan realitas. Selanjutnya, berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat itu mengalami perubahan. Pada poin pertama, periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. Jadi pada masa Yunani kuno, masa ini manusia itu mulai meninggalkan mitos dan menggunakan akal untuk memahami alam. Fokus utamanya adalah mencari asal-usul alam semesta secara rasional. Tokohnya itu yang pertama ada Thales. Fokus pemikirannya adalah air adalah asal mula dari segala sesuatu. Selanjutnya ada Anaximander. Fokus pemikirannya adalah realitas berasal dari apeiron, unsur tak terbatas, bukan unsur fisik tetapi prinsip abstrak. Nah, di sini mulai masuk konsep metafisika. Selanjutnya ada Parmenides. Fokus pemikirannya adalah kebenaran bersifat tetap, tidak berubah, dan bersifat satu. Selanjutnya ada Zeno. Fokus pemikirannya itu mengembangkan paradoks gerak untuk mempertahankan ajaran dari Parmenides tadi. Selanjutnya ada Pythagoras yang memberikan pemikiran hakikat realitas adalah bilangan dan harmoni matematis. Selanjutnya ada Heraklitus. Fokus pemikirannya itu dunia selalu berubah atau biasa disebut dengan istilah pantarel. Selanjutnya ada Empedocles. Fokus pemikirannya adalah alam tersusun dari 4 unsur yang terdiri dari tanah, air, api, dan udara. Selanjutnya ada Anaxagoras. Fokus pemikirannya adalah alam diatur oleh nous atau biasa disebut dengan istilah akal kosmis. Nah, yang terakhir ada Demokritus. Fokus pemikirannya itu mengemukakan teori atom sebagai penyusun realitas. Nah, selanjutnya masuk ke zaman Yunani klasik. Jadi masa ini pemikiran filsafat mulai berfokus pada manusia, etika, pengetahuan, dan juga negara. Bukan lagi hanya tentang alam saja. Tokoh dan pemikirannya itu ada kaum sofis.
yang memiliki pemikiran kebenaran itu bersifat relatif dan bergantung pada kepentingan manusia. Selanjutnya juga ada Gorgias yang menekankan kekuatan retorika dan skeptisme. Selanjutnya ada Socrates yang memiliki pemikiran menggunakan metode tanya jawab atau biasa disebut dengan istilah dialektika untuk mencari kebenaran moral. Selanjutnya ada Plato yang fokusnya teori dunia idea atau realitas sejati bersifat non-materi dan abadi. Selanjutnya ada Aristoteles yang mengembangkan logika formal, teori, sebab akibat, dan juga etika kebajikan. Dan yang terakhir ada filsafat Helenisme yang juga menekankan praktis dan ketenangan dari batin. Oke, sekarang kita masuk pada poin kedua. Jadi di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang biografi dari masing-masing filosof besar Islam. Jadi, sebelumnya filsafat Islam itu berkembang sebagai respon atas pertemuan wahyu Islam dan tradisi filsafat Yunani. Para filosof muslim tidak hanya menerjemahkan karya-karya Yunani, tetapi juga mengembangkannya menjadi sistem pemikiran yang khas dan religius. Tokoh besar yang berperan penting itu ada Al-Kindi dari tahun 801 sampai dengan 813 Masehi. Dikenal sebagai filosof muslim pertama yang berusaha mengharmonisasikan akal dan wahyu. Ia juga menegaskan bahwa kebenaran rasional tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena keduanya berasal dari sumber kebenaran yang sama melalui karyanya dalam bidang metafisika, matematika, dan logika. Al-Kindi membuka jalan bagi berkembangnya tradisi filsafat dalam dunia Islam. Selanjutnya ada Al-Farabi dari 872 sampai 950 Masehi. Nah, beliau ini melanjutkan tradisi tersebut dengan mengembangkan filsafat politik dan etika. Ia juga terkenal dengan konsep negara utama, atau biasa disebut dengan istilah Al-Madinah Al-Fadillah, yaitu negara yang dipimpin oleh pemimpin yang bijak, berilmu, dan bermoral. Menurutnya, tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan sejati melalui kesempurnaan akal dan akhlak. Oke, selanjutnya ada Ibnu Sina dari 980 sampai 1307 Masehi, merupakan tokoh penting yang mengembangkan filsafat, psikologi, dan metafisika. Ibnu Sina juga memperkenalkan konsep wajib al-wujud, yaitu Tuhan sebagai keberadaan yang niscaya dan sumber dari segala yang ada. Ibnu Sina juga mengkaji hakikat jiwa manusia dan hubungannya dengan akal. Oke, selanjutnya ada Al-Ghazali dari 1058 sampai 1111 Masehi. Itu dikenal tokoh yang mengkritik keras pada filosof rasional dalam karyanya yang bernama Tahafut al-Falasifah. Ia menolak beberapa pandangan metafisika para filosof yang bertentangan dengan agama. Tapi meskipun demikian, Al-Ghazali tidak menolak akal sepenuhnya, melainkan menempatkan wahyu dan pengalaman spiritual sebagai jalan utama untuk menuju ke suatu kebenaran. Dan yang terakhir, ada Ibnu Rushd dari 1126 sampai 1198 Masehi, merupakan tokoh pembela filsafat dalam dunia Islam. Ibnu Rushd menegaskan bahwa tidak mungkin terjadi pertentangan antara kebenaran wahyu dan kebenaran rasional dalam karyanya Tahafut al-Tahafut. Ibnu Rushd berusaha membuktikan bahwa filsafat justru membantu memperkuat pemahaman manusia pada ajaran agama. Oke, selanjutnya pada poin ketiga, pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia, konsep berpikir mengalami perubahan dari pola mitologis menuju pola rasional. Islam datang membawa konsep ilmu yang menempatkan pengetahuan sebagai bagian dari ibadah, yang mana Al-Quran berulang kali menekankan pentingnya ilmu melalui perintah membaca, berpikir, dan merenung. Wahyu pertama yang turun adalah Iqra, yang artinya bacalah, menunjukkan bahwa fondasi peradaban Islam adalah ilmu pengetahuan. Al-Quran juga mengangkat derajat orang berilmu dan menjadikan akal sebagai sarana untuk mengenal kebesaran Allah. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu bukan hanya untuk kemajuan duniawi, tetapi juga sebagai jalan menuju ketaatan dan ketakwaan. Oke, pada poin terakhir, konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. Sekularisme Barat lebih dari konflik antara gereja dan sains di Eropa, terutama pada masa Renaissance. Dalam perkembangannya, sekularisme memisahkan agama dan urusan publik. Konsep berpikir dalam sekularisme menempatkan rasio sebagai pusat kebenaran, tanpa merujuk pada wahyu. Ilmu dikembangkan atas dasar empirisme dan rasionalisme, sehingga agama dianggap sebagai urusan pribadi. Nah, akibatnya, ilmu berkembang pesat, tetapi seringkali kehilangan dimensi moral dan spiritual, sedangkan filsafat Islam tidak memisahkan itu. Oke, di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya.
Jadi dalam filsafat, pembahasan tidak dilakukan secara sembarangan. Ada objek-objek tertentu yang menjadi fokus kajian agar proses penyelidikan lebih terarah dan mendalam. Jadi karena itu, filsafat kemudian dibagi menjadi 3 cabang utama berdasarkan objek yang ditelitinya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi ketiganya memiliki fokus yang berbeda, namun memang saling melengkapi satu sama lain. Oke, yang pertama ada ontologi, yaitu kajian tentang hakikat keberadaan, yang mana membahas tentang apa yang benar-benar ada. Cabang ini mencoba mencari jawaban paling dasar tentang realitas. Beberapa hal yang dipikirkan dalam ontologi seperti apa hakikat alam semesta, apa yang membuat suatu benda atau makhluk disebut ada, apakah manusia hanya terdiri dari tubuh, atau ada aspek lain seperti jiwa. Dari mana keberadaan itu muncul? Nah, dengan kata lain, ontologi ini ingin memahami inti terdalam dari segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Dari ontologi dilanjutkan dengan epistemologi, yaitu kajian tentang pengetahuan, yang mana membahas mengenai bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan apa yang membuat suatu pengetahuan dapat disebut benar. Fokus pembahasannya itu dari mana pengetahuan berasal, apakah dari akal, pengalaman, atau kombinasi keduanya. Bagaimana cara memastikan bahwa suatu pengetahuan itu benar? Apakah semua orang memperoleh pengetahuan dengan cara yang sama? Atau ada batas-batas kemampuan manusia dalam mengetahui sesuatu? Nah, jadi epistemologi ini sangat penting karena sebelum menerima sesuatu sebagai kebenaran, kita tuh harus perlu tahu memahami dasarnya itu terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada aksiologi, yaitu kajian tentang nilai dan manfaat, yang mana membahas nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia, seperti nilai, moral, nilai keindahan, nilai kegunaan. Aksiologi ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada etika atau nilai moral yang memang membahas baik buruknya suatu tindakan dan apa dasar kita menilai suatu perbuatan. Selain etika, ada estetika atau nilai keindahan yang memang mengkaji apa yang membuat sesuatu itu dianggap indah dan bagaimana manusia merasakan keindahannya. Dan yang terakhir itu nilai kegunaan atau nilai sosial yang menjelaskan bagaimana suatu pengetahuan atau tindakan memberi manfaat bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Aksiologi ini penting karena membantu manusia untuk tidak hanya mengetahui sesuatu, tetapi juga menggunakan pengetahuan itu dengan tepat dan bertanggung jawab. Oke guys, kita masuk ke soal terakhir. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu itu melakukan suatu tindakan. Nah, jadi sebelumnya filsafat itu memiliki banyak sekali peran besar dalam membentuk kerangka berpikir seseorang sebelum bertindak. Jadi kerangka berpikir ini berfungsi sebagai landasan untuk menilai, mempertimbangkan, dan juga memilih tindakan yang paling tepat. Oke, ini pembahasannya. Jadi yang pertama, filsafat membantu seseorang berpikir lebih kritis, yang mana filsafat mengajarkan orang untuk tidak langsung menerima sesuatu begitu saja. Sebelum bertindak, seseorang akan terbiasa untuk menanyakan alasan, mempertimbangkan sebab dan akibat, dan melihat masalah dari beberapa sisi. Dengan cara berpikir kritis seperti ini, tindakan yang diambil menjadi lebih matang. Selanjutnya, filsafat membantu menyadari nilai moral. Jadi filsafat tidak hanya soal akal, tetapi juga soal nilai. Melalui cabang etika, seseorang belajar untuk mempertimbangkan apakah tindakannya baik atau buruk, apakah merugikan orang lain, ataukah memang selaras dengan norma atau prinsip moral. Dengan begitu, tindakan yang diambil bukan hanya cerdas secara akal, tetapi juga bertanggung jawab secara moral. Dan yang terakhir, filsafat melatih berpikir logis dan terstruktur. Jadi melalui logika, filsafat membentuk kemampuan seseorang untuk menyusun argumen secara runtut dan masuk akal. Jadi sebelum bertindak, orang memiliki kerangka berpikir filosofis yang biasanya akan memilih informasi yang benar dan yang keliru, menghindari keputusan yang hanya berdasarkan emosi, dan juga memilih langkah yang paling rasional. Oke, demikian penjelasan saya untuk UAS mata kuliah filsafat kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Habib Anwar Al-Ansori selaku dosen mata kuliah filsafat umum atas bimbingannya selama 1 semester ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.